Halo, selamat sore Sobat Tap Kapital semua. Kembali lagi di acara RBT atau Ramadan bareng Tap. Tepuk tangan semua. Kalian dibayar untuk tepuk tangan. Kali ini kembali lagi, sebelumnya kenalin aku aja deh. Aku Edo, di sini sebagai host RBT ya kali ini ya. Beda dengan host sebelumnya ya. Mungkin host sebelumnya kan udah berapa kali RBT nih? Udah perjalanan berapa kali? Udah 3 ya. Berarti ini materi keempat di pertemuan kali ini. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, root cause analysis, problem solving, and decision making. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk apa nih sebutan nih? Tamu spesial kali ini, mungkin teman-teman udah sering lihat ya Sobat Tap, atau udah pernah juga belajar bareng tamu spesial kali ini. Kali ini kita bersama Bapak Deden Wahdianto. Selamat sore Pak Deden. Sore Edo, sore teman-teman semuanya. Iya, ini kesibukan di awal-awal puasa apa nih Pak? Yang pasti puasa ya sih. Iya, betul tuh. Kan siapa tahu ada yang ini Pak, mokel, Budi, Oh bukan enggak, diam-diam. abis itu terawih, pastinya sibuk berikut. Ya tapi kelas-kelas masih banyak juga. Kita di bulan puasa kelas yang berkurang, tetap banyak. Jadi teman-teman nanti kalau nggak sempat ikutan kelas yang puasa, nanti kelas setelah puasa biar bisa sambil minum ya di kelasnya. Iya. Ada yang online sama offline. Kita karena variasinya banyak ya Pak ya. Jadi kita di bulan puasa juga ngadain setelah lebaran lah ya. Setelah lebaran kita juga ngadain. Jadi jangan lupa nih teman-teman atau Sobat Tap Kapital semua kalau mau daftar nanti hubungin saya. Ya, saya marketing juga. Itu hubungin saya aja. Oke. Di topik kali ini kita akan membahas root cause analysis nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak? Mungkin banyak Sobat Tap yang belum tahu gitu ya. Apa sih itu root cause analysis Pak? Jadi kalau kita mau bicara apa itu root cause analysis, kita mesti maju dulu. Majunya kemana? Majunya ke masalah yang kita hadapi sehari-hari. Masalah kan harus diselesaikan ya, bukan dilarikan gitu. Jadi kita nggak boleh lari dari masalah, tapi dihadapi masalahnya. Nah, salah satu cara menghadapi masalah dengan banyak tools yang bisa dipakai. Salah satu yang di dunia usaha itu banyak dipakai khususnya di teman-teman yang memang aktif dalam aktivitas QC atau quality control, itu namanya root cause analysis. Nah, itu harapannya apa sih dengan root cause analysis? Kita bisa mencapai efisiensi yang lebih baik, masalah terselesaikan, dan penyelesaiannya dengan cara yang terstruktur. Oke, berarti sebenarnya pas semenjak kuliah kita juga diajarkan ya Pak ya. Misalnya di situ kan ada ya, kalau kita mungkin yang sering dipakai SWOT mungkin gitu ya Pak ya. Mungkin agak mirip lah ya Pak ya. Kalau dengan SWOT sebenarnya beda apa sama sih Pak? SWOT itu sebetulnya metode yang nantinya bisa menjadi bahan baku. Salah satunya saja pas kita ya, menyusun root cause analysis. Kenapa? Karena di SWOT kan kita akan tahu bagaimana kekuatan internal kita, kemudian weakness-nya kita seperti apa, kemudian dari si eksternal akan ada ancaman dan kesempatan yang bisa kita hadapi. Nah, dari bahan baku itulah yang berupa data, berupa informasi masa lalu, kita bisa buat root cause analisisnya. Misalnya dari sisi kekuatan, kita punya kekuatan misalnya pangsa pasar yang kuat. Apakah betul pangsa pasar yang kuat? Kita cari akarnya, benar nggak pangsa pasar itu karena apa kita kuat? Apakah karena memang kita sudah punya base customer yang bagus, atau memang karena kita punya produk yang kuat, atau dan sebagainya. Itu nanti kita bisa cari akarnya sampai kemana. Oke, berarti kalau menurut Bapak nih, kenapa sih kita penting untuk root cause analysis ini Pak? Karena kan terkadang ya kita dalam menghadapi masalah bisa aja kita berpikir cepat dan lain-lain. Nah, kenapa penting itu Pak? Root cause analysis. Kita nggak usah ngomong pekerjaan dulu ya. Secara pribadi, kenapa kita butuh root cause analysis? Pasti teman-teman di sini ya, yang khususnya yang masih muda-muda, pasti pernah ngalami yang namanya menyukai lawan jenis, kemudian kalau yang laki-laki nembak gitu ya ke lawan jenisnya agar bisa menjadi satu hubungan yang lebih baik. Ketika diterima ya alhamdulillah, nggak bakal mikir macam-macam ya, tinggal dijalani aja gitu ya. Tapi kalau ditolak gimana tuh? Nah, pas ditolak kita cari kan akarnya tuh. Kenapa saya ditolak? Jelek misalnya. Apakah saya kurang ganteng gitu? Jangan bilang jelek lah, jelek itu relatif. Iya benar. Tapi kalau jelek mutlak kan. Jadi kita ngelihatnya apakah kita kurang jelek? Kurang ganteng. Maaf, kurang ganteng nih. Jelek banget. Nah, kemudian begitu kurang ganteng, turun lagi tuh. Kurang gantengnya dari mana? Dari sisi kendaraan yang kita pakai, dari sisi dompet yang isinya ATM-nya kosong atau enggak. Nah, nanti begitu
udah ketemu nih, oh kita kurang ganteng, mobil kita kurang bagus. Kenapa kita mobilnya kurang bagus? Oh karena mobil ini pinjam. Terus nanti sampai akar-akar ujung-ujungnya ternyata kita Pinjol. ditolak tuh gara-gara apa? Gara-gara memang kita nggak punya modal gitu ya. Iya, Nah, pinjol, jadi Pak. kita harus siap tuh dengan kondisi-kondisi kayak gitu, baru di sisi pribadi. Nah, di sisi pekerjaan seperti apa? Root cause analysis akan membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, kalau dari segi pekerjaan, Pak, ini kan tadi Bapak membahas pekerjaan nih. Bedanya dengan strategic management apa, Pak? Ini sebetulnya bagian dari proses strategic management. Karena apa? Karena ketika misalnya kita akan mengambil satu langkah, anggaplah misalnya kita akan membuat satu bisnis model. Ketika bisnis model itu akan dibangun, kita akan melihat apakah kita akan berlaku seperti modelnya Gillette misalnya, yang jual alat cukurnya murah, tapi begitu alat cukur pisaunya tumpul, kita beli pisau penggantinya mahal minta ampun gitu ya. Atau kita akan misalnya berbisnis seperti misalnya Toyota misalnya, dia ngejual resale value-nya sebagai kekuatan. Itu kan pasti akan dicari kenapa kok mereka mengambil resale value sebagai kekuatan. Pasti sudah dicari akar masalahnya kenapa. Sehingga akhirnya orang Indonesia mah nggak perlu mobil bagus-bagus misalnya, tapi yang penting resale value-nya kuat. Misalnya kenapa tadi Gillette, kenapa kok pisaunya lebih mahal dibandingkan dengan alat cukurnya. Pasti sudah ada pertimbangan macam-macam, dan itu pasti lewat proses root cause analysis. Oke. Nah, mau nanya lagi nih Pak, alat dan teknik apa aja sih yang sebenarnya bisa kita pakai untuk root cause analysis gitu Pak? Di pasar banyak sebetulnya. Apa tuh Pak? Salah satunya ikan. Ikan. Tapi kita butuh tulangnya aja. Oh iya, fishbone ya? Fishbone diagram. Nah, ada namanya fishbone diagram. Jadi bentuknya kayak tulang ikan. Dari situ kita bisa memaksimalkan tulang ikan itu. Tinggal kita pilih apakah seperti ikan gurame yang tulangnya besar-besar, atau kita akan teruskan lagi akar yang besar-besar itu menjadi cabang yang kecil-kecil lagi seperti tulangnya ikan bandeng. Ikan bandeng. Yang kalau kita salah makan tuh kan kena tenggorokan ya. Iya. Nah, kira-kira kayak gitulah. Tapi pada dasarnya diagram tulang ikan ini salah satu yang favorit lah dipakai untuk mencari root cause analysis. Tapi kalau bisa ada teknik kedua yang disebut dengan 5 why analysis. Bagaimana kita mencari why sampai 5 kali ketemu why, mungkin lebih, mungkin kurang, sampai menemukan akar masalahnya. Atau bisa juga dengan menggunakan diagram Pareto. Kita mencari pendekatan yang berbeda untuk bagaimana memaksimalkan sesuatu dari hasil dari upaya yang minimal. Nah, ketiganya ini bisa digunakan masing-masing sebagai satu alat yang terpisah, bisa juga dikombinasikan menjadi sebuah alat yang powerful. Misalnya kita kombinasikan diagram tulang ikan dengan 5 why analysis, sehingga nanti pada saat kita menemukan tulangan-tulangan kecil dari satu item yang besar, misalnya dari aspek manusia, uang, kemudian alat, cara mengukurnya, kemudian metodenya, dan bagaimana gangguan alam bisa mengganggu, kita bisa munculkan lagi. Apakah misalnya ketika alam kita menyalahkan alam? Tentunya enggak, pasti alam dipicu karena kelakuan manusia juga. Bisa kita turunkan lagi sampai hal yang paling detail. Berarti cara menganalisisnya bisa dikombinasikan berarti ya Pak ya? Bisa banget. Ya. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah root cause analysis ini selalu berhasil untuk menemukan akar penyebab masalah tadi Pak? Kan kalau, saya nggak tahu ya, biasanya kan kalau why berarti kan bisa aja sampai 5 mungkin cukup atau lebih tadi kata Bapak. Karena apakah itu efektif Pak sebenarnya Pak? Pada dasarnya alat analisis apapun yang kita pakai, kita butuh data pendukung. Jadi seperti orang bilang kalau misalnya kita pakai satu ERP tertentu atau kita bicara akuntansi lah, angka yang masuk salah ke sistem akuntansi, keluarnya pun akan salah. Sama kalau kita di risk management, kita identifikasi dengan cara yang salah, otomatis hasil identifikasinya akan salah, sehingga analisis, evaluasi, dan penanganan risikonya akan salah juga. Nah sama, root cause analysis juga sama, kita butuh informasi lampau yang kuat, yang baik, yang memang bisa mendukung apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya semuanya dalam kondisi yang ideal, saya boleh pastikan root cause analysis tidak akan gagal. Kecuali Tuhan bicara lain ya. Tapi secara teori dan dari praktek bisnis yang sudah dilakukan dari berbagai contoh yang ada, root cause analysis bisa dikatakan tidak akan gagal dalam membantu pengambilan keputusan bisnis. Oke, berarti selain juga bisa digunakan secara pribadi, bisa juga secara perusahaan gitu ya Pak? Ya. Oke Pak, pertanyaan lanjutan dari saya nih Pak. Sebenarnya ada nggak sih Pak tantangan ketika kita melakukan root cause analysis tadi Pak?
Tantangannya seperti apa nih Pak? Tantangan paling dasar adalah kita tidak mau mengerjakannya. Oke, tidak. Itu tantangan paling dasar tuh. Tidak mau berpikir. Ya, tidak mau mikir jadinya. Tapi pada dasarnya apa yang menjadi tantangan itu biasanya memang basicnya dari ketiadaan data. Datanya kurang relevan. Datanya kurang cukup atau kurang relevan. Yang kedua, cara kita mengidentifikasinya salah. Misalnya kita sebetulnya melibatkan banyak orang, tapi ternyata kita hanya berpikir dengan secara individual. Padahal yang namanya root cause analysis, semakin banyak tim yang bekerja akan semakin baik. Oke. Kemudian yang ketiga, yang mungkin ini yang paling bermasalah di organisasi adalah ketidakterbukaan dari masing-masing pihak ketika bagaimana kita membutuhkan sesuatu dalam fase brainstorming. Oke. Di fase brainstorming kita pengen tahu tuh masukan-masukan apa saja yang ada, kendala-kendala apa aja yang ada. Ketika itu tidak dapat, otomatis ya itu tadi, inputnya akan sampah, sehingga keluarnya pun akan menjadi sampah. Berarti kan, berarti ada aspek keterbukaan yang harus dimiliki masing-masing orang ketika itu ya Pak ya? Tentu. Oke, pertanyaan lanjutan nih Pak. Kan tadi root cause analysis bisa digunakan oleh perusahaan ataupun organisasi ataupun pribadi. Nah, itu fungsinya di masing-masing itu bagaimana nih Pak? Perorangan seperti apa, organisasi seperti apa, atau perusahaan seperti apa? Sebetulnya pada dasarnya root cause analysis ini bisa dipakai dalam setiap tahapan proses bisnis. Kita secara personal misalnya dalam bekerja, kita memiliki masalah-masalah pekerjaan yang secara individual. Nah, biasakan menyelesaikannya dengan cara yang struktur melalui root cause analysis ini. Kemudian ketika kita sudah terbiasa secara personal muncul, kemudian pasti akan membawa budaya itu, budaya pribadi ini ke organisasi kan. Ke skup yang lebih besar, ke unit kerja misalnya. Dan bisa melakukan hal yang sama, pasti akan naik lagi ke level departemen, divisi, sampai akhirnya di tingkat korporasi kita bisa melaksanakan hal yang sama. Intinya sama seperti kalau kita bicara bagaimana sih budaya organisasi, bagaimana sih budaya risiko, bagaimana sih budaya perusahaan gitu. Semuanya harus dibangun dari diri kita dulu. Dari kitanya sudah terbiasa melakukan hal itu, akan gampang semuanya. Oke, berarti begitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya root cause analysis ini teman-teman juga bisa aplikasikan mulai dari diri teman-teman dulu nih, sebelum berkaitan dengan organisasi dan lain-lain, karena itu akan menjadi budaya juga nantinya ketika teman-teman mungkin ada yang ingin berorganisasi di organisasi perkuliahan, himpunan, BEM dan lain-lain, ataupun di dunia kerja nantinya ketika teman-teman bekerja, seperti itu ya Pak ya. Bagi yang masih kuliah juga jangan salah, root cause analysis perlu loh. Misalnya gini, sedang mengerjakan skripsi atau tesis, kemudian ternyata datang ke dosen, kemudian mau final tinggal sidang, begitu dicek Turnitinnya ternyata skornya jelek, tinggi ya. Nah, kita kan harus lihat lagi kenapa kok skornya kurang bagus. Kopas ternyata saya kopas semua. Udah. Kemudian selesai itu masalah kopas semua, ternyata masih jelek juga. Oh, ternyata kopasnya dari ChatGPT. Oh, ternyata tidak dicek di Perplexity. Segala macam. Sehingga akhirnya kita akan nemu, oh ternyata memang kita nggak bisa nulis gitu ya, ujung-ujungnya gitu. Jadi kita perlu memperbaiki metode dan cara yang lebih baik gitu. Oke, itu bagi teman-teman yang masih skripsian ya. Itu caranya. Jangan sampai ntar di akhir, oh ternyata Turnitinnya, karena kan nurunin Turnitin cukup susah ya Pak ya. Apalagi kita yang belum terbiasa nulis nih ketika skripsi. Nah, itu jadi salah satu tips juga buat teman-teman semua. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak. Sebenarnya bidang apa aja sih yang diperlukan untuk root cause analysis ini? Oke. Pada awalnya konsep UC itu kan ini dari teman-teman di manufacturing. Teman-teman di manufacturing, mereka sudah terbiasa. Kalau di Indonesia tuh dulu dikenal istilahnya gugus kendali mutu gitu ya, GKM, dan sering dilombakan. Nggak tahu sekarang masih ada nggak tahu nih. Mungkin kalau udah nggak dilombakan, itu termasuk yang mesti terus ada pemerintah ya, jangan dihilangkan budgetnya. Karena itu bagus buat pengembangan pribadi dan pengembangan bisnis. Masukan aja ya, bukan kritik. Tapi pemerintah. Yang kemudian berkembang adalah ternyata seiring dengan berkembangnya awareness dunia usaha kepada satu standarisasi yang kuat, akhirnya bagi perusahaan-perusahaan di industri manapun yang kemudian menggunakan ISO 31000 sebagai pijakan dalam melaksanakan manajemen risiko, di proses manajemen risikonya pasti akan menggunakan root cause analysis dalam baik itu di identifikasi maupun analisis risiko. Itu yang kemudian akhirnya melebar. Jadi tidak hanya di industri manufacturing, tapi juga sudah mulai ke pendidikan, ke jasa, ke rumah sakit, ke banyak industri lah.
sepertinya semuanya pakai ya, Pak. Pada akhirnya akan semuanya pakai karena ini metode yang mudah dan tidak perlu kemampuan intelijensi yang tinggi ya. Tinggal bagaimana kita bersepakat saja untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Oke, artinya root cause analysis ini juga penting untuk pekerjaan tim ya, bukan hanya individual saja. Justru tim semakin bagus, semakin kuat dengan menggunakan metode ini. Oke. Baik, mungkin itu saja Pak Deden. Terima kasih Pak Deden telah hadir di konten RBT kali ini, Ramadan Bareng TAP. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya Pak Deden. Pasti ketemu lagi kan karena kita di sebelah. Iya lupa ya. Takutnya nggak ketemu lagi kan, takut ada lebaran gitu ya. Kepotong lebaran kan lama gitu ya. Oke, terima kasih Pak Deden. Terima kasih untuk Sobat TAP semua yang sudah menyaksikan Ramadan Bareng TAP atau RBT kali ini. Jangan lupa ditonton RBT sebelumnya dan pantengin juga YouTube kelasbro.id untuk nonton RBT selanjutnya. Baik, saya Edo Nurhadiansyah, salam pamit. Terima kasih teman-teman semua. Bye-bye.